Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program pembelajaran biologi. Kali ini pembelajaran biologi kelas 11, khususnya pada peminatan IPA, ya, peminatan IPA. Kali ini saya senang untuk sama-sama kita belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Ini contoh organ pernafasan pada manusia. Organ apakah ini? Ini adalah paru-paru, ya, paru-paru. Sketsa paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ vital pada sistem pernafasan pada manusia. Adapun kompetensi inti pengetahuan yang ingin kita capai adalah diharapkan siswa itu atau Anda itu mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan terjadi kejadian tertentu, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat, minat untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kompetensi keterampilan yang ingin dicapai adalah setelah Anda mempelajari materi ini, Anda bisa mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah Anda bisa menganalisis apa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Selanjutnya, Anda bisa menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menuntun Anda sebagai peserta didik untuk mengamati, membaca suatu permasalahan, bisa menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas tentang struktur dan fungsi sel pada sistem pernafasan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, dan bekerja sama di dalam kelompok. Sebelum kita masuk pada organ-organ pernafasan, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya pernafasan itu atau kata dasarnya bernafas. Jadi bernafas itu adalah salah satu ciri daripada makhluk hidup. Jadi kalau tidak bernafas, berarti dia tidak tergolong makhluk hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengambil debu tanah, kemudian dia membentuk. Setelah dia selesai membentuk, dia menghembuskan nafas hidup
maka jadilah dia makhluk manusia yang hidup. Apa jadinya ketika nafas itu tidak ada? Ya, pasti jadi manusia yang tidak hidup. Manusia yang kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Bernafas merupakan upaya daripada makhluk hidup untuk memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Bernafas adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan kalau bicara mengenai respirasi, itu adalah proses penggunaan oksigen dalam pembakaran makanan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan energi. Oke, kita masuk. Organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Ini gambar hidung manusia. Jadi hidung itu merupakan tempat yang pertama yang dilalui udara dari luar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hidung ini terdapat rambut, ya, ada rambut dan ada selaput lendir. Jadi ada selaput lendir yang fungsinya adalah untuk menyaring udara, mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru, bahkan dia mengatur kelembapan udara yang masuk. Jadi dia bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Nah, dari hidung, udara yang masuk itu dia akan menuju ke pangkal tenggorokan atau dikenal dengan laring, ya. Dikenal dengan laring. Jadi setelah melewati hidung, udara itu akan masuk ke faring, ya. Udara itu akan masuk ke faring, di mana faring itu merupakan hulu daripada kerongkongan. Hulu daripada kerongkongan. Jadi kerongkongan ini adalah merupakan juga saluran pencernaan, ya, pencernaan makanan. Tetapi dia berhubungan juga dengan organ pernafasan. Nah, sesungguhnya faring itu cuma merupakan tempat persimpangan, ya, persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan rongga hidung ke tenggorokan. Nah, dari pangkal tenggorokan, laring, udara akan masuk ke batang tenggorokan. Nah, ini batang tenggorokan, ya. Udara akan masuk ke batang tenggorokan. Batang tenggorokan trakea itu terletak di muka kerongkongan, ya. Dia terletak di muka kerongkongan. Trakea merupakan pipa yang terdiri dari gelang tulang rawan dengan panjangnya itu kurang lebih 10 cm. Di mana dinding dalam trakea itu dilapisi oleh selaput lendir dan sel berambut getar. Nah, inilah rambut getar yang punya fungsi untuk menolak debu ataupun benda-benda asing yang masuk bersama dengan udara. Itu sebabnya kadangkala terjadi tolakan. Akibat tolakan secara paksa terhadap benda-benda asing yang masuk, maka kita akan mengalami batuk ataupun kita akan mengalami bersin. Ini adalah tanda penolakan daripada tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam organ pernafasan, lebih khusus ini adalah trakea. Selanjutnya dari trakea atau batang tenggorokan,
udara akan masuk ke cabang batang tenggorokan atau dikenal dengan bronkus. Nah, ini ya, dikenal dengan bronkus. Nah, kedua cabang bronkus ini menuju ke paru-paru ya. Kedua cabang bronkus ini menuju ke paru-paru. Jadi bronkus ini dia bercabang menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Jadi kalau kita perhatikan sini ada bronkus kiri dan ada bronkus kanan ya. Ada bronkus kiri dan ada bronkus kanan. Nah, di dalam paru-paru bronkus itu membentuk cabang-cabang lagi. Nah, di dalam paru-paru bronkus ini juga dia akan bentuk cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Jadi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkus kanan itu kalau kita lihat dia bercabang menjadi 3 bronkiolus ya. 3 bronkiolus. Sedangkan untuk bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus ya. Jadi 2 bronkiolus. Kemudian bronkiolus juga masih akan bercabang lagi membentuk pembuluh-pembuluh halus ya. Dia bercabang membentuk lagi pembuluh-pembuluh yang lebih halus. Nah, cabang terhaluslah inilah yang kita kenal dengan istilah alveolus. Jadi kita kenal istilahnya cabang terhalus dari bronkiolus itu adalah alveolus. Nah, alveolus inilah yang nantinya akan membentuk paru-paru. Jadi alveoluslah yang nantinya dia akan membentuk paru-paru manusia. Jadi dalam tubuh alveolus itu kurang lebih ada 300 juta buah. Dengan luas permukaan seluruhnya itu kurang lebih 80 meter persegi ya, 80 meter persegi. Nah, di dalam alveolus itu pada bagian dindingnya itu mengandung kapiler-kapiler darah sebagai tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah manusia. Ini kita lihat secara utuh gambar daripada organ pernafasan manusia. Jadi mulai dari hidung, dia masuk ke faring. Ini faring, ini ada hubungannya juga dengan pencernaan. Kemudian, nah di faring ini ada katup ya, ada katup yang namanya katup epiglotis. Ini punya fungsi ketika Anda makan dia akan tertutup. Ketika Anda bernafas dia biasanya akan terbuka ya. Dari faring dia akan masuk ke laring. Nah, ini laring. Kemudian trakea. Dan trakea dia akan menuju ke bronkus. Nah, ini bronkus. Bronkus dia akan bercabang bentuk bronkiolus. Bronkiolus itu akan lagi bercabang membentuk cabang-cabang halus yang dinamakan dengan alveolus. Nah, kumpulan daripada alveolus inilah yang akan membentuk paru manusia. Ini bentuk daripada alveolus ya, alveolus. Di mana alveolus itu berhubungan dengan kapiler darah, di mana pada kapiler darah inilah terjadi peristiwa difusi oksigen ke dalam darah. Kalau kita lihat di sini bahwa paru-paru kita terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Jadi kita lihat sini, dia berada tepatnya di rongga dada, di atas sekat diafragma. Ini diafragma, di dalamnya ini ada jantung ya, jantung manusia. Nah, diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi
rongga dada dan rongga perut ya. Dia membatasi rongga dada dan rongga perut kita. Paru-paru kita terdiri atas dua bagian. Ada paru-paru kiri dan ada paru-paru kanan. Dengan paru-paru kanan itu ada 3 gelambir seperti dijelaskan tadi. Sedangkan paru-paru kiri itu hanya ada 2 gelambir. Nah, sedangkan paru-paru manusia ini dibungkus oleh selaput paru-paru yang dikenal dengan pleura. Pleura ya, dia membungkus. Kita punya paru-paru dengan selaput paru-paru yang namanya pleura. Oke, kita sudah mengenal mengenai organ-organ pernafasan. Sekarang kita masuk pada volume udara pernafasan. Volume udara pernafasan. Jadi, yang pertama itu dikenal dengan udara tidal. Apa itu udara tidal? Udara tidal itu adalah udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat inspirasi di dalam tubuh manusia ya. Jadi ketika terjadi respirasi, nah ini adalah merupakan volume udara yang keluar masuk ya, keluar masuk. Jumlahnya kurang lebih 500 ml. Jadi udara tidal jumlahnya kurang lebih 500 ml. Yang kedua, udara komplementer. Apa udara komplementer? Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru selama melakukan inspirasi biasa atau pernafasan secara biasa. Udara komplementer biasanya bisa mencapai 1.500 ml. Yang ketiga dikenal dengan udara cadangan. Udara cadangan adalah udara yang masih dapat kita keluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Jadi setelah kita melakukan pernafasan atau relaksasi, ekspirasi biasa, maka masih ada udara yang mampu kita keluarkan. Jumlahnya bisa mencapai 1.500 ml. Yang ketiga dikenal dengan udara residu. Udara residu. Apa itu udara residu? Udara residu itu adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kita secara maksimal. Volume udara residu ini mencapai 1.000 ml ya. Berikut dikenal dengan istilah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru. Jadi kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah kita melakukan inspirasi secara maksimal ya. Berapa besar kapasitas vital paru-paru manusia? Itu dirumuskan sebagai berikut. Kapasitas vital paru-paru itu sama dengan jumlah daripada udara tidal ditambah dengan udara komplementer ditambah dengan udara cadangan. Jadi kalau kita jumlahkan kapasitas vital paru-paru itu sama dengan udara tidal itu sebesar 500 ml ditambah dengan udara komplementer sebesar 1.500 ml ditambah dengan udara cadangan sebesar 1.500, maka kita akan mendapat bahwa kapasitas vital paru-paru manusia itu kurang lebih 3.500 ml.
Selanjutnya dikenal dengan volume total paru-paru. Apa yang dimaksud dengan volume total paru-paru? Volume total paru-paru adalah volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di paru-paru kita. Berapa jumlah volume total paru-paru? Volume total paru-paru itu sama dengan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan udara residu. Nah, kita sudah dapatkan tadi kapasitas vital paru-paru itu sama dengan 3.500 ml ditambah dengan udara residu, maka kita akan temukan nanti dia sama dengan 3.500 ditambah dengan udara residu 1.000, berarti kapasitas volume total paru-paru kita itu sebesar 4.500 ml. Cukup banyak, hampir mencapai 5 liter ya, hampir mencapai 5 liter. Jadi ini ya, volume total paru-paru VTP sama dengan kapasitas paru-paru 3.500 ditambah dengan udara residu 1.000. Jadi jumlahnya sama dengan kurang lebih 4.500 ml. Sekarang kita masuk pada proses pernafasan. Proses pernafasan itu terdiri dari dua kegiatan, yaitu menghirup udara pernafasan, itu dikenal dengan inspirasi, dan menghembuskan udara pernafasan yang dikenal dengan ekspirasi. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernafasan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, kita mulai pertama pernafasan dada. Jadi pernafasan dada itu terjadi karena adanya gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Bagaimana caranya? Jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk itu akan terangkat. Ya. Akibatnya apa? Volume rongga dada membesar dan paru-paru itu mengembang. Jadi paru-paru kita akan mengembang. Pada saat paru-paru kita mengembang, mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di lingkungan. Akibatnya, udara itu masuk ke dalam paru-paru. Jadi udara itu akan masuk ke dalam paru-paru kita yang dikenal dengan pernafasan inspirasi. Ini contoh pernafasan dada ya. Jadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk itu akan terangkat. Nah, setelah tulang rusuk itu akan terangkat, itu mengakibatkan volume rongga dada itu membesar dan paru-paru kita akan mengembang. Pada saat paru-paru kita mengembang, tulang rusuk itu udara yang ada di luar itu dia akan masuk ke dalam karena lingkungan udara yang dalam itu rendah. Sebaliknya, ketika otot antar tulang rusuk berrelaksasi, mengakibatkan tulang rusuk bergerak turun dan masuk. Rongga dada itu mengecil. Nah, ketika rongga dada kita mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru juga akan lebih tinggi daripada tekanan udara yang di luar. Sehingga udara akan masuk
ke paru-paru. Nah, ini yang kenal dengan pernafasan dada secara ekspirasi. Selanjutnya pernafasan perut atau dikenal juga dengan pernafasan diafragma. Jadi pernafasan perut itu terjadi karena gerakan diafragma. Jadi ada gerakan diafragma. Bagaimana caranya? Jadi jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan bergerak turun. Akibatnya rongga dada kita akan membesar, paru-paru kita akan mengembang sehingga perut kita mengembung, ya, perut kita akan mengembung. Karena paru-paru kita mengembang, maka tekanan udara dalam paru-paru kita akan turun. Akibatnya udara dari luar itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Itu secara inspirasi, ya. Berikut sebaliknya, ketika otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula, dia akan cembung melengkung ke atas. Akibatnya rongga dada itu akan menyempit dan paru-paru mengempis sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini dikenal dengan pernafasan perut secara ekspirasi. Jadi pernafasan perut itu terutama terjadi pada saat kita tidur. Tetapi kalau kita mau menyanyi, menurut mereka yang biasa menyanyi, ya pernafasan perut itu yang terbaik. Jadi pada saat kita bernafas, komposisi udara yang masuk dan udara yang keluar dari paru itu adalah berbeda. Jadi berbeda. Ini bentuk pernafasan perut, ya, secara inspirasi dan secara ekspirasi. Jadi kalau secara inspirasi itu ketika diafragma berkontraksi mengakibatkan kita punya bidang dada itu dia akan membesar dan rongga paru-paru itu akan mengembang sehingga perut mengembung. Nah, akibat itu tekanan udara di dalam paru-paru itu akan turun dan udara itu masuk. Sebaliknya, ketika relaksasi yang mengakibatkan udara yang ada di dalam itu akan tertekan keluar. Oke, kita masuk kepada frekuensi pernafasan. Masuk pada frekuensi pernafasan. Jadi frekuensi pernafasan itu diartikan sebagai kecepatan bernafas. Jadi kecepatan bernafas manusia itu dalam keadaan normal dia kurang lebih 15 sampai 18 kali dalam 1 menit. Itu secara normal. Nah, kita lihat apa sih yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia. Yang pertama adalah umur. Jadi yang pertama adalah umur. Jadi semakin bertambah usia, maka makin kecil frekuensi pernafasan manusia. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin. Oleh karena laki-laki itu banyak aktivitasnya, maka frekuensi pernafasan daripada laki-laki itu atau pria itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin panas suhu tubuh kita, maka frekuensi pernafasannya akan semakin cepat. Yang keempat, posisi tubuh. Jadi posisi tubuh kita itu menentukan juga frekuensi pernafasan kita. Ketika kita duduk, beda dengan ketika kita berdiri. Ketika kita berbaring atau kita tidur.
Biasanya kalau kita berbaring, maka didapati ada kurang lebih 13 kali kita bernafas. Sedangkan kalau kita duduk, dari hasil penelitian kita akan menemukan ada kurang lebih 18 kali kita bernafas. Beda ketika kita berdiri. Maka jumlahnya bisa mencapai kurang lebih 22 kali kita bernafas atau frekuensi pernafasan kita. Berikut yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Jadi kalau kita punya kegiatan berat, maka kita punya frekuensi pernafasan pasti akan lebih cepat. Beda antara frekuensi pernafasan seorang petani dengan seorang yang kerja kantoran. Tentunya masih frekuensi pernafasan seorang petani lebih cepat dibandingkan dengan seorang yang kerjanya di kantoran. Selain daripada hal-hal ini, faktor kesehatan juga itu sangat menentukan ya. Faktor kesehatan kita juga sangat menentukan frekuensi pernafasan daripada manusia. Frekuensi pernafasan manusia atau irama pernafasan kita itu biasanya diatur oleh pusat pernafasan yang ada di otak. Ya, yang ada di otak. Biasanya dia di sumsum lanjutan ya, sumsum lanjutan. Dia akan mengolah impuls saraf dari reseptor dalam pembuluh darah ya, dalam pembuluh darah. Nah, berikut kita lihat tabel komposisi udara keluar masuk paru-paru. Ya, kalau kita lihat di sini dari tabel ini kita akan menemukan jumlah gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi ada perbandingannya. Oke, udara luar sebelum masuk paru-paru, nitrogen itu kurang lebih 79,07%. Sedangkan udara yang keluar dari paru-paru itu ada 79,8%. Pertanyaan, kok semakin bertambah? Karena ada peristiwa pembakaran di dalam tubuh kita yang menghasilkan nitrogen, asam nitrat. Nah, ini dihasilkan dalam tubuh kita. Berikut, oksigen. Udara luar sebelum masuk paru-paru itu ada kurang lebih 20,9. Sedangkan udara yang keluar dari paru-paru itu 14,6. Kenapa dia berkurang? Karena oksigen ini digunakan tubuh untuk pembakaran atau peristiwa metabolisme di dalam tubuh. Berikut, karbon dioksida. Udara luar sebelum masuk paru-paru 0,03. Kecil sekali. Tetapi ketika dia keluar, dia menjadi 5,6. Ini akibat daripada pembakaran, maka menghasilkan karbon dioksida. Nah, bagaimana proses pertukaran O2 dan karbon dioksida atau CO2? Faktor yang menentukan difusi gas respirasi melintasi membran alveolus dan kapiler darah adalah yang pertama, itu tekanan parsial gas. Tekanan parsial gas itu tergantung pada persentasenya dalam seluruh bagian udara. Semakin tinggi tekanan parsial, semakin cepat proses difusi berlangsung. Yang kedua, itu dikenal dengan permeabilitas epitel membran respirasi. Jadi semakin permeabel membran, semakin cepat proses difusi. Ingat, permeabel artinya dia mampu menseleksi partikel yang bisa masuk ke dalam membran. Semakin permeabel epitel membran, maka semakin permeabel membran, semakin cepat juga proses difusi. Oke, berikut.
luas permukaan epitel. Luas permukaan epitel atau membran respirasi. Ya, semakin luas, proses difusi juga akan semakin cepat. Berikut, kecepatan sirkulasi darah di paru-paru atau insang. Ya, semakin cepat peredaran darah, proses difusi juga akan semakin cepat. Berikut, kecepatan reaksi kimia yang terjadi dalam darah. Semakin cepat reaksi, maka proses difusi juga akan berlangsung semakin cepat. Bagaimana model pertukaran gas? Ini model pertukaran gas, kita sudah tahu tadi bahwa pertukaran gas itu terjadi di pembuluh kapiler, ya, pembuluh kapiler. Yaitu terjadi secara difusi. Jadi terjadi secara difusi. Kalau kita lihat gambar ini jaringan tubuh kita, ini pembuluh darah kapiler. Jadi sini terjadi secara difusi. Jadi ketika diserap, jadi oksigen masuk secara difusi ke dalam darah, maka sini ada yang namanya hemoglobin. Dia akan mengikat oksigen yang masuk ke dalam darah. Di sisi lain, ketika terjadi peristiwa pembakaran, maka karbon dioksida juga akan dibuang masuk ke dalam jaringan kapiler darah untuk dibawa keluar tubuh kita. Pemanfaatan oksigen untuk respirasi dalam tubuh. Jadi oksigen itu digunakan oleh tubuh untuk pembakaran bahan makanan dalam sel tubuh. Jadi kalau kita makan, sesungguhnya yang kita kasih makan itu adalah sel. Ya, proses pembakaran ini yang disebut dengan oksidasi biologi. Nah, proses oksidasi dapat ditulis sebagai berikut. C6H12O6 ini adalah rumus molekul daripada karbohidrat. Ditambah dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul air dan menghasilkan 38 ATP. ATP inilah yang digunakan tubuh sebagai energi. Ini ATP dalam bentuk energi. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk kepada kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama itu dikenal dengan rinitis allergica. Apa itu rinitis allergica? Jadi rinitis allergica itu adalah radang pada selaput hidung karena alergi debu ataupun dia alergi bulu dan lain-lain. Yang kedua dikenal dengan sinusitis. Sinusitis itu adalah peradangan pada sinus. Yang ketiga polip hidung. Polip hidung, dia seperti tumor semi transparan yang terdapat di dalam hidung. Biasanya penyebabnya itu oleh karena alergi, ya. Oleh karena alergi. Yang berikut adalah pendarahan hidung atau mimisan. Pendarahan hidung atau mimisan. Pendarahan hidung atau mimisan itu adalah akibat pembuluh darah hidung pecah oleh karena adanya tekanan darah yang tinggi. Berikut dinamakan dengan tonsilitis atau radang amandel. Jadi amandel itu adalah radang pada jaringan limfoid kecil yang ada di belakang mulut, ya, belakang mulut kita, ya. Karena belakang mulut kita ada yang namanya amandel. Nah, kalau dia meradang itu dinamakan dengan tonsilitis. Berikut adenoid. Adenoid itu adalah radang pada jaringan limfoid kecil yang ada di belakang langit-langit. Ya. Dia hampir sama dengan amandel, tapi ini pada bagian belakang langit-langit.
Berikut itu ada yang namanya radang tonsil. Ini radang tonsil dan adenoid biasa menyebabkan wajah adenoid atau kesan wajah bodoh. Ini karena peradangan yang terjadi menyebabkan kelihatan ada masalah, kelihatan seperti wajah bodoh. Berikut asma. Asma itu adalah suatu penyakit akibat terjadi gangguan pelebaran pada saluran pernafasan. Lebih khusus terjadi gangguan pada otot polos. Ya, otot polos saluran pernafasan berkontraksi sehingga pelebarannya terganggu. Berikut asidosis. Asidosis ini adalah suatu gejala di mana darah terlalu asam. Berikut asfiksi. Asfiksi ini adalah darah itu kekurangan oksigen sehingga tubuh manusia itu membiru. Berikut ada yang namanya flek dalam paru-paru. Ini flek dalam paru-paru ini biasa diakibatkan oleh karena nikotin ataupun rokok ya, rokok. Bisa juga disebabkan oleh karena polusi ataupun debu. Berikut laringitis. Laringitis adalah radang pada laring ya. Radang pada laring atau pangkal tenggorokan. Dia biasanya terinfeksi oleh bakteri. Jadi bakteri difteri yang biasanya dia bisa merusak pita suara. Kadang-kadang dia bisa membuat lubang pada trakea yang dikenal dengan tracheotomi ya, dikenal dengan tracheotomi. Berikut bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan pada bronkus ya. Kita sudah tahu dari trakea dia bercabang bronkus. Nah, ketika bronkus mengalami peradangan itu dinamakan dengan bronkitis. Berikut pleuritis. Nah, pleuritis ini seperti kita tahu bersama bahwa selaput daripada paru-paru dibungkus oleh pleura. Nah, kadangkala pleura itu mengalami peradangan pada selaput paru-parunya. Peradangan inilah yang dinamakan dengan pleuritis. Berikut radang pada alveolus. Radang pada alveolus itu terbagi, pertama itu adalah pneumonia. Ini disebabkan oleh karena infeksi kuman Diplococcus pneumonia. Yang kedua tuberkulosis. Jadi tuberkulosis ini diakibatkan karena ada infeksi kuman Myxobacterium tuberculosis. Nah, cara pencegahannya adalah dengan vaksin. Di vaksin BCG ya, dengan vaksin BCG. Sehingga bisa terhindar daripada penyakit pneumonia dan tuberkulosis. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga organ pernafasan kita. Karena organ pernafasan kita sangat penting dalam tubuh kita. Kalau kita tidak bernafas, kita disebut makhluk yang mati. Oke, kesimpulan yang terakhir yang saya bisa sampaikan adalah bernafas merupakan ciri makhluk hidup. Dalam Kejadian pasal 27 dikatakan bahwa manusia dibentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan dan jadilah manusia yang hidup. Jadi debu tanah ditambah dengan nafas jadi manusia hidup. Kalau manusia hidup dikurangi dengan nafas, berarti jadi debu tanah. Berikut, organ-organ pernafasan itu meliputi. Yang bagian yang pertama itu adalah rongga hidung. Dari rongga hidung, dia akan masuk ke bagian faring, kemudian ke laring. Dari laring, dia akan menuju ke trakea. Dari trakea, dia akan menuju ke
tronkus, tronkus akan menuju ke bronkiolus, kemudian bronkiolus akan membentuk cabang-cabang yang halus yang nantinya akan membentuk yang namanya alveolus. Alveolus ini yang akan menyusun paru-paru. Banyak penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Itu sebabnya mari kita jaga kesehatan kita agar pernafasan kita tetap terjaga dengan baik, terhindar dari sakit penyakit, dan akhirnya kita boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Demikianlah materi yang boleh saya sampaikan saat ini. Kiranya apa yang sampaikan bisa dipahami dan dikembangkan di kemudian hari. Tuhan kiranya berkati kita. Terima kasih.